Untuk sementara mungkin kita bisa mulai aja Mbak Matilda beberapa pertanyaan yang ada di chat. Boleh saya bantu bacakan ya dokter sambil kita menunggu dokter Juwita. Nanti setelah dokter Juwita join, saya akan kembalikan ke dokter Juwita kembali. Kebetulan nih dok, selain ada pertanyaan di chat, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya pribadi karena saya menjadi kontak person. Ini saya bacakan dulu ya, nanti mungkin yang dokter Juwita bisa bacakan yang di Zoom. Ada pertanyaan dari Ibu Efniwati. Saya mau bertanya ke Dokter Farida. Saya Efniwati dari CISC Padang, umur 62 tahun. Operasi Januari 2012 lalu, Dok. Untuk stadium 3. Kemo sudah 6 kali, minum obat 5 tahun. 2017 dan 2018 stabil. 2019 metas ke tulang punggung ke-11, sekarang kemo untuk ke-11 kali, belum selesai. Kemo sekarang lanjut radioterapi. Yang menyebabkan sekarang saya muntah terus, dok. Bekas operasi terasa sakit kali. Tahun 2011 sebelumnya saya udah ke dokter onkologi karena merasa ada yang tidak beres di payudara. Disuruh mamografi, hasil tidak menunjukkan adanya kanker. Dokter hanya menyarankan kontrol lagi setelah 6 bulan. Nah, dalam menunggu jangka 6 bulan, payudara mendadak keras dan berubah bentuk seperti jeruk purut. Dan setelah ke dokter ternyata tidak boleh menunggu. Pertanyaan di CA saya tidak terdeteksi dalam stadium dini. Seperti itu sih dok, pertanyaan dari Ibu Efnawati kepada Dokter Farida. Mohon tanggapannya dokter. Baik. Terima kasih Bu Efniwati untuk pertanyaannya. Saya akan coba jawab satu persatu, cuman sepertinya fokus pertanyaannya adalah kenapa di tahun 2011 sudah mamografi tidak terdeteksi ya. Sementara pada tahun 2012 saat terdeteksi justru kesannya sudah berlanjut karena tadi kulitnya mengeras dan sebagainya. Kalau kulit mengeras itu kan memberikan tanda sebetulnya sudah ada infiltrasi sel kanker ke kulit. Jadi mungkin Ibu ada di stadium 3 ya. Oh tadi dibilang ya stadium 3 gitu. Oke. Jadi gini Bu, kalau kayak kami selalu mengutamakan kalau yang namanya diagnosis pada kanker payudara untuk deteksi dini itu selalu memang perlu cek ulang dan cek ulang. Kita akan selalu kejar kalau misalnya ada kelainan yang terdeteksi di pasien walaupun sedikit. Sebagai contoh, kita baru selesai mengevaluasi pekerjaan biopsi core kita selama 6 tahun belakangan, dan ternyata kita punya 5 pasien. Jadi 5 pasien ini dikatakan di mamografinya tidak ada kelainan, di USG pun tidak ada gambaran benjolan. Tapi pasiennya memang mengeluh tidak enak pada payudaranya. Nah, keuntungannya kalau kita di rumah sakit sini, memang saya di klinik, di MMC, disediakan USG. Saya nggak bilang saya lebih bagus dalam USG daripada dokter radiologi, cuman prinsip kami di rumah sakit ini banyak kepala lebih baik daripada satu kepala. Jadi intinya kalau memang ada keluhan pasien yang pada pemeriksaan radiologi tidak ditemukan kelainan, biasanya kita evaluasi ulang di poliklinik kita. Nah, pada 5 pasien yang tadi saya sebut, kita memang tidak melihat, saya sepakat, kita tidak melihat ada tumor, tidak ada benjolan. Tapi ada gambaran yang kita bilang namanya distorsi arsitektur. Jadi distorsi arsitektur itu gambaran parenkim atau kelenjar atau jaringan payudara yang tidak sama dengan jaringan normal payudara lainnya yang ada di sekitarnya. Tapi memang tidak bisa didefinisikan ini apa. Ini nggak ada tumor, nggak ada apa. Tapi waktu itu memang karena kita melihat ini ada jaringan yang lain nih. Kita kerjakan core biopsi waktu itu. Kalau sekarang malah untuk kasus begini standarnya harusnya VABB. VABB itu alat semacam core biopsi tapi lebih canggih lah karena punya kemampuan menyedot dan kita juga sudah ada di sini. Jadi kita kerjakan core biopsi, kelima-limanya memang terdiagnosis kanker. Jadi waktu kita juga bersyukur sih kita agak bergerak cepat. Nah, barangkali kejadiannya seperti itu ya Bu Efni. Bukan salah dokternya, bukan salah imagingnya, tapi memang ada beberapa kasus yang tidak klasik, yang butuh pengamatan lebih jeli lagi.
Jadi rekan saya sih untuk sahabat-sahabat MMC di sini, kalau memang merasa ada sesuatu yang lain, walaupun sudah didiagnosis di satu tempat, misalnya tidak ada apa-apa, jangan pernah ragu untuk second opinion, artinya opini kedua, atau third opinion, opini ketiga. Bukan karena ngeyel, apa bawel ya, tapi memang kadang-kadang, apa ya kalau saya sebut, feeling pasien. Feeling pasien itu karena kita harus percaya sampai terbukti tidak ada gitu loh. Jadi kita nggak bisa, udahlah ibu ini takut banget, kecuali kita sudah buktikan, kita sudah upayakan maksimal, memang tidak ada apa-apa, nah barangkali pasien ini memang perlu ditenangkan, mungkin ke Bu Amelia gitu ya, bukan di saya lagi, karena di saya sudah tuntas gitu. Tapi kalau memang baru satu, tapi kok kayaknya ada sesuatu ya, lebih baik sih dikejar ya. Karena gini, walaupun mamografi ini memang alat screening utama untuk kanker payudara, dia juga nggak 100%. Tidak ada pemeriksaan di kedokteran atau tindakan yang 0%, 100% tuh hampir nggak ada. Jadi tentu butuh cross check lagi dan lagi. Makanya kenapa kalau kita memeriksa pasien, saya selalu bilang sama pasien saya, screening itu jangan hanya mamografi dan USG. Tolong deh datang ke kita juga, biarkan kita raba juga dan kita tahu riwayat pasien. Karena ketika kita sudah menanyai pasien, meraba pasien, lalu kita korelasikan dengan hasil mamografi dan USG, itu baru kita bisa merasa yakin sebetulnya apa yang dihadapi oleh pasien. Jadi begitu Bu Evni, kita doakan mudah-mudahan pengobatan Ibu berikutnya bisa lebih lancar ya Ibu ya, rasa-rasa mualnya, nyerinya bisa berkurang, insya Allah bisa lewat deh pengobatan ini insya Allah dengan baik dan Ibu kembali ke kualitas hidup yang lebih baik lagi. Gitu Mbak Matilda. Siap. Terima kasih Dokter Farida untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Evni. Ya, sebelumnya ini Dokter Juwita sudah join kembali. Dokter Juwita, boleh cek suaranya? Halo. Oke, sudah masuk Dokter. Salam Dokter, ya? sudah masuk. Oke, iya. Maaf, tadi ada kesalahan teknik. Iya, nggak apa-apa Dokter. Nggak ada suaranya. Sebelumnya mohon maaf pada sahabat-sahabat MMC, tadi sempat terputus. Iya, nggak apa-apa Dok. Salam hormat saya kepada Direktur MMC, Dr. Roswin, dan kepada Bu Amelia, dan kepada Dr. Dewi, dan juga Dr. Farida. Alhamdulillah materi hari ini sangat bermanfaat kelihatannya kepada para audiens, karena banyak sekali pertanyaan yang sudah muncul. Dan beberapa pertanyaan ini sudah saya sempat baca tadi, dan sudah saya compile, saya kumpulkan. Ada pertanyaan dari Ibu, kita mulai saja ya Dok ya? Iya, boleh Dokter, silakan Dok. Selama 50 menit ke depan, saya serahkan waktu untuk Q&A kepada moderator Dr. Juwita ya Dok ya. Ya, terima kasih Mbak Matilda. Sebentar, ya. Mari Dok, terima kasih. Ya, dari Ibu Esa, ini pertanyaan ditujukan kepada tampaknya Ibu Amelia ya. Karena di sini Bu Esa bertanya, bagaimana kita menerima keadaan dalam menghadapi kanker payudara? Karena biasanya keluarga atau orang sekitar pasien kanker justru lebih sedih dan down atas keadaan yang terjadi. Kemudian Bu Amelia boleh menjawab pertanyaan dari Ibu Esa. Iya, baik, terima kasih. Saya menjawabnya singkat ya, karena waktunya terbatas. Bu Esa masih ada di sini, boleh saya sapa dulu. Selamat siang, Bu Esa. Oke, mungkin sedang beraktivitas lain ya. Kalau Bu Esa menanyakan gimana sih cara menerima kondisi bahwa yes, kita saat ini sedang menghadapi tantangan ada cancer nih. Yang pertama adalah kenali emosi dulu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di slide saya. Kenali emosi kita, apapun yang Ibu rasakan itu suatu hal yang normal. Kalau tadi Dr. Farida pakai istilahnya roller coaster emosi gitu ya, atau badai emosi. It's okay, itu nggak apa-apa. Kenali emosi Anda, kenali emosi Ibu. Kalau memang sedih, marah, kecewa gitu, nggak apa-apa, itu wajar. Kalau memang diperlukan, tolong pergi ke
profesional untuk mengatasi emosi itu apabila sudah kewalahan untuk ibu sendiri. Dan gimana kalau misalkan ternyata support system kita itu tidak memberikan dukungan sesuai yang kita harapkan, ya? Karena saya yakin pasti support system kita mendukung kita untuk sembuh dan lebih baik dan bisa kembali berkarya. Tapi bagaimana kalau dukungannya tidak sesuai yang kita harapkan? Karena mereka juga merasa sedih, mereka juga down, seperti itu. Yang Bu Esa bisa lakukan pertama adalah mengkomunikasikan hal itu. Sampaikan kepada support system terdekat, yaitu keluarga inti. Ini loh yang saya rasakan saat ini. Ini yang membebani saya saat ini. Dan dukungan emosional yang saya harapkan seperti ini loh. Dukungan kehadiran yang saya harapkan seperti ini loh. Sampaikan. Bahkan jangan ragu-ragu untuk membuat kalau saya bilang family therapy ya, tapi rapat keluarga lah, rapat keluarga untuk memutuskan, baik kalau gitu bagaimana nih ke depannya yang harus kita lakukan, misalkan keluarga mungkin sering intensitas berperginya atau kesibukannya luar biasa tinggi, bagaimana untuk jadwal menemaninya, misalkan seperti itu ya. Kemudian kalau Ibu Esa masih dalam kondisi yang bisa beraktivitas, ya sudah yuk dijadwalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita aktivitas keluar bersama keluarga. Jadi diskusikan, buat keputusan, yang penting Bu Esa harus mengutarakan perasaan. Kalau sama saya ngomongnya perasaan ya, dan pakai lope-lope, pakai cinta. Keluarkan perasaan Bu Esa terhadap support system yang paling dekat, yaitu keluarga. Kemudian, kalau sudah seperti itu, Bu Esa juga masih merasa, kata kunci yang saya sampaikan adalah masih merasa. Bukan berarti tidak disupport ya, tapi masih merasa tidak mendapatkan support yang Bu Esa inginkan. Nah, Bu Esa juga harus bisa berpegangan pada cinta dengan diri sendiri Bu Esa, dan Bu Esa coba cari support system yang lain. Ya, kalau dari keluarga inti tidak seperti yang Bu Esa harapkan, masih ada keluarga besar, masih ada sahabat, masih ada teman-teman, masih ada grup-grup terapi seperti itu. Apalagi makanya saya sarankan tidak perlu malu atau ragu untuk mencari bantuan profesional, karena biasanya nanti disarankan juga ada terapi-terapi tertentu ya, atau yang unik yang tadi sempat kita diskusikan bersama-sama, binatang peliharaan, itu efeknya luar biasa sekali, seperti itu. Namun tetap konsepnya adalah Bu Esa kenali emosi Bu Esa, sadari itu nggak apa-apa. Roller coaster emosi dalam proses ini nggak apa-apa, itu wajar. Kemudian komunikasikan perasaan Bu Esa dan keinginan Bu Esa terhadap support system, cari support system lain, dan fokus pada diri Bu Esa. Lakukan hal-hal yang membuat Bu Esa bahagia, yang membuat Bu Esa happy. Sekecil apapun, kalau punya hobi, fokus ke hobi Bu Esa. Pokoknya lakukan segala sesuatu yang membuat Bu Esa happy, sehingga Bu Esa tidak fokus pada hal-hal yang negatif. Fokusnya benar-benar pada emosi positif, aktivitas positif, seperti itu. Nah, kalau Bu Esa sudah merasa, sudah dalam kondisi emosional yang banyak positifnya, insya Allah itu banyak ngebantu perawatan atau pengobatan kanker Bu Esa. Mungkin dari saya seperti itu, Dr. Juwita, silahkan. Ya, terima kasih Bu Amelia. Pertanyaannya kita lanjutkan. Ini untuk Dr. Dewi. Ada yang menanyakan untuk rekonstruksi payudara ketika sudah mulai tua, yang tadi sudah dijelaskan di chat sebelumnya, Dok. Sedikit dokter pernah menjelaskan tadi sekilas di kolom chat. Dibacain aja Dr. Juwita supaya yang lain mungkin bisa dengar. Ya, jadi ada ibu bertanya, rekonstruksi payudara ketika sudah mulai tua, yang direkonstruksi itu payudaranya tidak turun, tapi yang sebelahnya kan normal, jadi ya hasilnya mungkin akan tidak seimbang. Nah, itu pertanyaan untuk Dr. Dewi, mungkin untuk payudara yang petosis gitu, dan jika direkonstruksi sebelahnya, nanti yang sebelahnya bagaimana, seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya atas Bu Yanti. Jadi misalnya kita sudah usia lanjut, kemudian bagian yang diambil tumornya direkonstruksi itu mungkin posisinya seperti normal ya, artinya di posisi yang tepat, namun pada sisi yang sehat
mungkin karena usia dia jadi turun, istilah kedokterannya itu ptosis, itu bisa sekaligus kita lakukan namanya mastopeksi. Jadi sisi yang sehat pun kita kencangkan, jadi putingnya itu disejajarkan dengan sisi yang direkonstruksi, dan kemudian yang kendor itu bisa dikencangkan. Itu namanya mastopeksi. Bisa sekaligus walaupun dari usia yang sehat justru mengalami pengendoran, bisa sekaligus pada saat rekonstruksi, itu pun bagian dari rekonstruksi juga. Jadi rekonstruksi itu kan artinya yang tidak tampak seperti normal, kita buat mendekati normal, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Yanti. Ya, terima kasih Dr. Dewi. Pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan ditujukan ke Dr. Farida dari Ibu Nova. Mohon infonya untuk kami yang sudah melakukan mastektomi, apakah bisa kemudian melakukan rekonstruksi? Berapa lama baru bisa melakukan itu dan adakah resikonya bilang melakukan rekonstruksi? Jadi maksudnya delayed rekonstruksi kali ya, Dok. Ini dari Ibu Nova, bisa dijawab oleh Dr. Farida atau Dr. Dewi. Ini Ibu Nova masih ada di sini nggak ya? Karena saya mau tahu ini yang dikhawatirkan aspek onkologinya atau aspek estetikanya. Kalau aspek onkologi saya akan jawab, kalau dari estetika tekniknya mungkin lebih tepat Dr. Dewi. Nggak ini kali ya. Saya jawab yang dari aspek onkologinya aja dulu ya. Yang berikutnya lalu bisa Dr. Dewi menambahkan dari aspek estetikanya. Jadi kalau untuk aspek onkologi sebetulnya langsung direkonstruksi ataupun ditunda rekonstruksinya, itu hasil penelitian secara tegas mengatakan tidak ada masalah. Jadi dulu orang khawatir, oh kalau langsung direkonstruksi. Ini Ibu Nova, silahkan. Ada Bu Nova? Ibu Nova. Oh mungkin di-mute kali dia, jadi nggak bisa jawab. Nggak bisa bicara ya. Nah ini udah ada nama Novia, unmute nih ya. Nova. Iya, saya dengan Nova, Bu. Baik, Bu Nova mau lebih tahu aspek onkologinya atau estetikanya, Bu? Kalau dari sisi onkologi aja. Onkologi. Kalau onkologi, Bu, untuk direkonstruksi, baik segera tuh artinya gini, kita kerjakan mastektomi, langsung kita rekonstruksi, atau delay, jadi delay itu misalnya sudah mastektomi, lalu setelah berapa tahun kemudian baru ingin direkonstruksi, itu penelitian sudah meneliti dan menyatakan tidak ada perbedaan untuk masalah keamanan atau angka harapan hidup, Bu. Jadi sebetulnya sama. Dulu orang khawatir kalau immediate atau langsung direkonstruksi, kalau ada kekambuhan atau ada sesuatu jadi tidak ketahuan sehingga angka harapan hidup berkurang. Ternyata tapi dibuktikan itu tidak terbukti gitu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu diperhatikan justru apakah step by step penanganan kanker payudaranya memang sesuai. Jadi apakah biopsinya sesuai, apakah pengobatan yang lainnya sesuai, karena pengobatan kanker payudara kan bukan hanya operasi ya Bu ya. Pengobatannya tuh pasti ada terapi tambahan atau adjuvan. Lalu dengan berkembangnya ilmu tentang pengobatan kanker payudara sekarang, itu lebih memungkinkan lagi, entah mau immediate segera atau delay ditunda, karena memang kita sekarang trennya itu, Bu, kalau kita memang mau mengoperasi, kalau perlu kita kecilkan dulu kankernya dengan obat-obatan. Karena itu, mungkin kalau sahabat MMC yang ikut webinar ini ada yang survivor ya, saya pikir pasti ada nih survivor kanker payudara, mungkin sudah kenal dengan istilah subtype atau sifat. Itu kita kenal ada sifat hormonal atau nama lainnya luminal, lalu sifat HER2 positif, lalu triple negatif dan triple positif. Ada 2 subtype yang dikatakan cukup agresif, yaitu HER2 positif sama triple negatif. Nah, 2 subtype ini sebetulnya sekarang yang dianjurkan kalau pasien diketahui di stadium 2 dan 3, itu tidak dioperasi dulu, tapi diberikan obat-obatan dulu. Gunanya untuk mencegah penyebaran jauh, untuk mengecilkan kanker, dan yang ketiga supaya kita dokter tahu respon penyakit pasien ini dengan obat yang diberikan apa. Sehingga setelah dioperasi, kita bisa sesuaikan obat yang mau ditambahkan ke pasien. Nah, dengan cara seperti itulah sekarang apakah mau langsung atau mau di-delay, tidak ada masalah.
Hanya kalau memang mau di-delay sementara itu sedangkan ada riwayat radiasi, Bu Nova, maka usahakan operasi berikutnya itu paling tidak idealnya kalau mau aman 6 bulan pasca selesai radiasi. Karena pada saat setelah radiasi pasti jaringan mengalami peradangan ya, inflamasi, dia butuh regenerasi dulu, sehingga kalau memang kita akan melakukan rekonstruksi atau onkoplasti sebaiknya 6 bulan pasca radiasi. Tapi dari onkologi, insya Allah penelitian maupun pengalaman kita di sini membuktikan tidak ada masalah. Terima kasih. Kalau Dr. Dewi mau menambahkan, mungkin silakan. Baik, sebenarnya prinsipnya, kalaupun seperti tadi yang Dr. Farida sampaikan, pasien yang dilakukan rekonstruksi itu tidak membahayakan. Artinya, kalau dari sisi onkologinya itu sudah aman, itu untuk dilakukan rekonstruksi justru ada tempatnya seperti itu. Jadi kapannya tentunya kita akan berkoordinasi dengan tim bedah onkologi kalau memang sudah dari tahapan atau proses dari segi onkologinya sudah bisa untuk direkonstruksi, itu kita akan rekonstruksi untuk kasus yang delay. Namun kalau misalnya pada kasus yang immediate seperti tadi di slide saya, itu pada saat mastektomi, langsung saat itu juga kita lakukan rekonstruksi. Dari segi kekambuhan, dari segi survivor itu juga tidak ada perbedaan. Gitu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Dewi dan Dr. Farida. Mudah-mudahan Bu Nova sudah mengerti untuk artinya tidak ada kekhawatiran kalau dilakukan rekonstruksi dari segi onkologi. Memang jika sudah dipastikan tumornya sudah diterapi dengan benar. Dan ini karena banyak sekali pertanyaan yang datang, jadi kita percepat saja. Saya di sini ada Ibu tanpa nama ya, mohon maaf, menanyakan kepada Ibu Amelia. Bu Amelia, cara menumbuhkan perasaan percaya diri sendiri setelah kita sudah operasi angkat payudara, mengingat kita sudah kehilangan payudara, sudah tidak sempurna lagi sebagai perempuan. Nah, itu gimana caranya? Ibu ini menanyakan cara menumbuhkan perasaan percaya diri ini. Dan dilanjutkan lagi dari pertanyaan oleh Ibu Marheni. Bu Marheni ini adalah survivor dari Bandung, sudah selama 18 tahun. Beliau menanyakan bagaimana pendekatan kita pada pasien yang begitu lama di fase denial. Seperti itu, Bu Amelia. Mohon Baik. Dr. Juwita tadi yang menanyakan tentang cara meningkatkan kepercayaan diri, tidak ada nama penanyanya ya? Iya. Oke, saya sapa dengan sahabat MMC saja deh. Baik, bagaimana sih kita meningkatkan kepercayaan diri setelah payudara kita diangkat seperti itu ya? Pastinya sebagai wanita ada perasaan tidak lengkap atau tidak sempurna atau bahkan merasa saya bukan wanita lagi nih karena saya tidak punya payudara. Nah, hal pertama yang harus Ibu lakukan adalah kembali kalau saya konsepnya cinta diri sendiri ya. Ibu harus bisa melihat bahwa masih banyak yang bisa Ibu lakukan. Ibu masih dibutuhkan banyak orang, Ibu masih ditunggu karya-karyanya untuk membantu banyak orang gitu ya. Sehingga kalau dari segi medis, Dr. Farida dan Dr. Dewi mengatakan untuk payudara yang diangkat masih bisa dilakukan rekonstruksi ya, mungkin nanti bisa berdiskusi dengan beliau-beliau. Tapi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya sendiri adalah yang utama, jangan fokus ke hal tersebut. Jangan banyak fokus ke hal tersebut. Dekatkan diri dengan Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan, kemudian dengan support system, lalu perbanyak aktivitas yang membuat sahabat MMC bahagia, perbanyak aktivitas-aktivitas positif, sehingga konsepnya gini loh, oke, kita mungkin kehilangan satu hal, tapi masih banyak hal lain di luar sana yang bisa kita lakukan, yang bisa membuat kita bahagia, masih banyak kualitas-kualitas dalam diri kita yang sangat luar biasa. Jadi perbanyak aktivitas, perbanyak gerak,
terutama perbanyak aktivitas dengan kedekatan kita dengan Tuhan kita, ya, itu membantu kita untuk ikhlas, untuk tenang. Dan apabila kembali di slide saya sebelumnya kita diskusi, apabila sahabat MMC memutuskan kayaknya dengan rekonstruksi itu bisa menambah kepercayaan diri saya deh, silahkan. Ini tubuh kita, ya, itu tubuh sahabat MMC yang memutuskan nyamannya seperti apa, bisa PD-nya seperti apa. Namun apabila itu belum menjadi pilihan solusi saat ini, sahabat MMC bisa memperbanyak aktivitas yang positif. Saya ulangi ya, aktivitas yang positif itu perbanyak aktivitas mendekatkan diri kita dengan Tuhan, dengan support system kita, kemudian lakukan banyak aktivitas yang membuat sahabat MMC bahagia, happy, entah itu hobi atau hanya ketemu teman-teman, ya, sehingga pikiran kita atau perhatian kita tidak melulu fokus ke negatif ini, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua adalah dari Ibu Marheni ya, Dokter Juwita ya? Iya. Oke, bagaimana menghadapi pasien yang lama sekali di fase denial? Alternatif, solusi yang utama adalah kalau sudah lama di fase denial, itu memang sudah saatnya meminta pertolongan profesional. Kembali pertolongan untuk profesional itu banyak sekali. Bisa ke konselor, biasanya kalau di grup-grup itu atau di perkumpulan-perkumpulan itu ada konselornya. Bisa ke psikolog seperti saya. Nanti kalau ke psikolog itu ada terapi-terapi perilaku, macam-macam terapi perilakunya tergantung kebutuhan, atau ke psikiater. Nanti ke psikiater dilihat juga apakah dibutuhkan antidepresan, ya. Jadi silahkan mana yang paling sesuai dengan kondisi pasien saat ini. Tapi kalau denialnya sudah cukup lama dan sudah ada gejala-gejala emosi yang lain gitu ya, seperti menarik diri, sudah nggak mau banyak komunikasi dengan orang, atau mungkin bahkan sampai berkurang nafsu makan, atau pola tidurnya terganggu ya karena menahan atau memendam rasa denial atau menyangkalnya, maka hal pertama yang mesti dilakukan adalah cari pertolongan profesional. Seperti itu. Sekian Dr. Juwita penjelasan dari saya. Silakan. Saya lanjutkan pertanyaannya. Sebenarnya ini dari Bu Marheni juga ditujukan kepada Dr. Dewi dan Dr. Farida. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan di materi dari Dr. Dewi bahwa Bu Marheni menanyakan bila seseorang mastektomi kanan dan lengan kanannya bengkak dan membesar dan adakah tindakan untuk membuat itu kembali normal. Tadi Dr. Dewi sudah menjelaskan tentang tindakan anastomosis ke daerah vena. Nah, mungkin nanti sekilas dijelaskan lagi oleh Dr. Dewi. Dan Bu Marheni juga bertanya, tadi juga sudah dijawab sekilas oleh Dr. Farida. Ini mungkin nanti disambungkan dengan pertanyaan yang tadi. Jadi, Bu Marheni menanyakan rekonstruksi itu dilakukan dengan kanker payudara. Bagaimana rekonstruksi, kapan dikerjakan, dilakukan setelah kemo kah, atau setelah radiasi, atau ada efeknya kah karena ada lanjutan kemoterapi dan juga lanjutan radiasi setelah direkonstruksi, adakah efek yang timbul setelah radiasi dan juga kemoterapi setelah rekonstruksi itu. Kemudian saya lanjut lagi pertanyaan biar dijawab menjadi satu saja. Pertanyaan dari Bu Mila. Bu Mila bertanya, Dr. Dewi, kalau setelah beberapa bulan pasca rekonstruksi golden hand tidak ada pembekakan, tetapi golden hand itu tidak dapat diangkat. Jadi area yang pasca operasi ini pada lengan tidak dapat diangkat lurus ke atas seperti lengan sebelahnya. Apakah itu bisa ada kemungkinan lymphedema? Kata Bu Mila bertanya. Dan ada pertanyaan dari Ibu Esterina juga, apakah bekas operasinya akan memudar Dr. Dewi untuk setelah beberapa lama pada pasien-pasien dengan rekonstruksi ini kan timbul bekas operasi nih dok. Jadi Bu Esterina ini bertanya, apakah bekas operasinya akan bisa memudar dan itu setelah beberapa lama. Sementara itu dulu dok, boleh dijawab dok? Baik. Mungkin sebelum ke menjawab beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Dr. Juwita, terima kasih kepada sahabat-sahabat MMC semuanya atas respon positifnya untuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa tadi
kan ada delay dan ada immediate. Artinya delay setelah setahun dilakukan mastek, rekonstruksinya baru dilakukan, dan juga ada immediate. Immediate itu yang saat mastek, saat itu juga dilakukan rekonstruksi. Nah, saya akan sedikit menyampaikan keuntungan di saat kita melakukan rekonstruksi yang berbarengan dengan dilakukan pengangkatan tumor. Itu salah satunya pasien tidak perlu operasi 2 kali. Jadi dengan dilakukan immediate rekonstruksi yang pengangkatan tumor dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi, itu cukup sekali operasinya. Jadi tidak membutuhkan operasi kelanjutan. Itu salah satu keuntungan dari immediate rekonstruksi. Nah, mengenai kapan rekonstruksi pada kasus-kasus yang sudah dilakukan mastek, kemudian kapan boleh dilakukan rekonstruksi, itu biasanya saya akan berkonsultasi dulu ke dokter bedah onkologinya, apakah dari segi keamanan, bagaimanapun, keamanan dari segi onkologi itu prioritas. Karena sebelum kita membentuk atau mengembalikan payudara ke arah mendekati normal, ya, baik dari bentuk, kontur, dan sensasi, itu dari segi kaedah-kaedah onkologinya apakah sudah aman atau sudah boleh dilanjutkan dengan rekonstruksi, seperti itu. Mungkin nanti Dr. Farida yang akan lebih detail untuk menjelaskan. Nah, tadi pertanyaan dari Ibu Marheni mengenai mastektomi, kemudian lengannya bengkak, itu bisa kita kerjakan seperti yang pernah kami kerjakan di MMC. Jadi sekarang yang kami kembangkan, pertama ketika ada pasien post-mastek mengalami pembengkakan, memang arah kita itu berarti ada gangguan limfatik. Nah, pertama yang kita kerjakan itu diagnostik untuk menyingkirkan kemungkinan yang lain. Ya, bisa mungkin ada di penyumbutan yang lain atau ada keluhan yang lain. Jadi dan juga menentukan area mana yang dia mengalami penyumbatan seperti itu. Dan staging, karena tadi dijelaskan stage awal 1, 2, 3, 4 itu berbeda tampilan klinisnya dan imagingnya. Nah, itu bisa kita lakukan seandainya dengan menggunakan stalking dia tidak ada kemajuan, kita tawarkan kepada pasien untuk dilakukan operasi. Operasinya pun bisa dibilang ya bukan operasi yang gimana gitu ya, karena sayatan yang dilakukan itu hanya 2-3 cm di beberapa titik yang mengalami area yang mengalami pembengkakan. Seperti itu. Jadi ada bypass, dibuat saluran baru, saluran limfatik yang terganggu, dibuat saluran baru ke sistem vena untuk menyalurkan cairan limfatik yang terakumulasi, yang terkumpul. Nah, untuk golden hand yang mengalami lymphedema pertama, tetap diagnostik. Jadi untuk tegaknya lymphedema, selain dari segi anamnesis, riwayat, klinis, tetap kita perlu diagnostik dengan imaging. Salah satunya dengan ICG yang bisa kita kerjakan di rawat jalan. ICG limfografi. Kita suntik di area yang mengalami pembengkakan, kemudian kita lihat area-area yang tidak ada saluran limfatiknya. Itu berarti ada gangguan di situ. Seperti itu. Jadi tetap kita pertama penunjang dengan diagnostik ICG. Nah, itu untuk masalah limfedema. Nah, untuk bekas operasi, pasien-pasien yang dilakukan rekonstruksi, prinsipnya operasi itu ada sayatan. Nah, siapapun yang membuat sayatan di awal dilakukan operasi itu pasti ada terlihat. Namun kan kalau misalkan kita diambil dari perut, mungkin atau dari bokong atau dari area-area yang tertutup pakaian, itu bisa tertutup oleh pakaian, tersembunyi. Namun misalnya ada bekas scar atau apa, itu sesuai dengan fase penyembuhan itu pasti awal-awal sekalinya karena masih belum matang ya dari bulan post-op
bulan pertama, kedua, ketiga itu scar masih proses untuk kematangan. Jadi dia biasanya masih merah, masih agak nonjol, masih gatal. Namun dengan berjalannya waktu, di mana scarnya sudah matang, sudah healingnya sudah sempurna, penyembuhannya sudah sempurna, mendekati sempurna, di atas 6 bulan, lama-lama yang keras akan melunak, yang merah akan memudar, seperti itu. Jadi untuk masalah bekas operasi. Jadi sebisa mungkin baik nanti dari segi onkologinya membuat sayatan yang tersembunyi pun dengan rekonstruksinya bagaimana itu sayatan bisa kita samarkan seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Dr. Juwita. Ya, insya Allah bisa. Dok, sudah lengkap sekali jawabannya. Tapi masih ada tuh yang pertanyaan dari Mila, Dr. Dewi belum jawab. Dok. Dia ngangkat tangan, sulit mengangkat tangan lurus ke atas. Jadi Mila ini dia rekonstruksi dengan LD flap. Ya, LD flap, lalu kita diseksi aksila juga. Nah, keluhannya begitu, apakah kira-kira itu ada hubungannya dengan limfedema atau tidak? Pertama, nanti klinisnya, sirkumferensialnya, lingkar lengannya tuh apakah ada perbedaan, berapa persen antara sisi yang sehat dengan sisi yang normal. Yang pertama klinis. Kedua, memang subjektif pasien. Apakah dia merasa berat, bengkak, atau pakai baju tidak nyaman, misalnya kalau pakai stadium awal memang terlihat samar antara sisi yang sehat dengan sisi yang normal. Sisi yang sakit. Nah, setelah klinis dan kita tentukan dari pemeriksaan lingkaran masing-masing ekstremitasnya, kita cek perlunya itu ada tempatnya untuk cek ICG. Apalagi dia ada riwayat diseksi aksila. Jadi tetap ICG merupakan gold standar untuk diagnostik dari limfedema. Saat dia sudah ada gambaran dermal backflow atau bercak putih seperti tadi, nah itu sudah bisa dikatakan ada gangguan dari sistem limfatik di mana yang normal dia gambarannya lurus seperti tampilan video saya tadi, namun pada kasus yang limfedema gambaran yang normal aliran lurus itu tidak ada seperti itu. Justru yang ada malah bercak-cak putih, artinya itu dermal backflow, sehingga artinya si sistem limfatiknya mengalami destruksi atau gangguan. Jadi jika berkenan, kita cek ICG, Dok, untuk diagnostik. Ya. Ada Mila kan ya? Mila ke Dr. Dewi, Mila. Ya, siap, Dok. Makasih ya, Dok. Iya, Dr. Dewi tuh. Terus pertanyaan saya tadi ya, Dr. Juwita ya? Iya, Dok. Karena makin siang nih. Ya. Jadi pertanyaan Bu Marheni, kalau misalnya pasien harus kemo, harus radiasi, jadi lebih baik kapan dikerjakan rekonstruksinya. Jadi begini Bu Marheni, sebetulnya ketika kita pertama sudah mendiagnosis pasien, misalnya saya core biopsi pasien, hasilnya kanker, itu sebetulnya sebelum kita memulai apapun, kita sudah harus mulai diskusi dengan pasien. Apa sih yang menjadi harapan pasien misalnya? Karena itu sangat bergantung dengan desain terapi. Jadi kita bilang namanya desain terapi, yang biasanya itu selain mengikuti standar protokol yang berlaku internasional, juga kita sesuaikan dengan harapan pasien. Contohnya misalnya ada pasien dengan sifat dan stadium kanker yang sebetulnya secara standar internasional boleh kita operasi duluan, baru kita beri terapi tambahan. Tapi pasien ini misalnya berkeras, tapi saya masih ingin punya payudara, dan payudara itu saya maunya misalnya bukan diambil semuanya baru diisi lagi, Dok. Saya masih pingin payudara saya itu mayoritas dari jaringan payudara saya sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu kita akan pertimbangkan. Kalau memang tumornya terlalu besar, bisa jadi kita kasih obat-obatan dulu untuk mengecilkan tumornya, baru kita kerjakan operasi. Di lain pihak, misalnya contohnya begini, ada pasien yang dari awal datang ke kita, kita sudah tahu, oh ini nanti harus ada radiasinya, karena misalnya tumornya sudah besar, kelenjar getah benihnya di ketiak, di leher sebelah sini ada. Ini kita tahu pasti dia akan kita radiasi. Nah, pasien ini mengutarakan harapannya, dok saya masih ingin punya payudara, dan saya ingin yang praktis, saya mau dengan silikon aja, implan silikon.
Karena kita tahu setelah dipasang implan silikon sampai sekarang kalau setahu saya, Dr. Dewi kalau saya salah silakan dikoreksi, lebih baik tidak diradiasi karena akan memancing timbulnya kontraktur kapsul, sementara pasien inginnya rekonstruksinya pakai implan silikon, bukan bagian tubuh sendiri, misalnya karena nggak mau ada sayatan di tempat lain, maka rekomendasi yang paling masuk akal tentunya kita akan operasi pasien dulu, radiasinya selesaikan dulu, 6 bulan pasca radiasi baru kita lakukan rekonstruksi dengan implan silikon. Jadi ini jawabannya benar-benar kasus per kasus ya Bu Marheni ya, kita nggak bisa samaratakan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, pengobatan kanker payudara itu sekarang sifatnya kayak butik Bu, bukan kayak konveksi. Jadi tailoring, per pasien bisa mendapatkan desain terapi yang berbeda-beda selama tidak melanggar standar protokol yang berlaku untuk pengobatan onkologi kanker payudaranya. Insya Allah itu Dr. Juwita. Ya, terima kasih Dr. Farida. Sama. Mbak Matilda, bagaimana Pak masih bisa dilanjutkan satu pertanyaan lagi? Bisa dokter, untuk satu pertanyaan lagi masih ada waktunya. Baik. Kita hanya sampai satu pertanyaan ya, karena saya lihat ada beberapa pertanyaan penting loh di sini. Iya dok. Ini saya pilih sebenarnya satu yang ditanyakan bedanya biopsi core dengan biopsi jarum halus dok, dari Ibu Wayan. Ya, jadi tapi saya mau izin sama Dr. Juwita supaya karena beberapa pertanyaan sifatnya onkologi ya, menurut saya kalau tidak dijawab kasihan teman-teman kita ini. Sambil saya jawab pertanyaan Bu Wayan, saya sambil screening ya beberapa pertanyaan onkologi yang penting sambil saya jawab dari chat, boleh? Iya, silakan dokter. Ya, jadi pertanyaan pertama tentang perbedaan core biopsi dengan biopsi jarum halus ya Bu Wayan ya. Jadi perbedaannya terletak pada ukuran jarum. Kalau jarum halus itu jarumnya biasanya digunakan 25 gauge. Itu kalau mau simpelnya bilang jarum suntik lah Bu yang kita pakai sehari-hari itu jarum suntik sekitar itu. Sementara kalau pada core biopsi itu jarum juga tapi ukurannya 14 gauge. Bedanya adalah pada apa yang diambil. Kalau pada jarum halus yang terambil hanya sel. Sementara pada core biopsi yang terambil adalah jaringan. Jaringan itu terdiri atas banyak sel dan ada memperlihatkan arsitektur atau susunan selnya. Sehingga kalau pada pasien dengan kecurigaan kanker payudara, yang berlaku secara standar sekarang itu adalah core biopsi. Kenapa? Karena kalau kita membiopsi pasien lalu terbukti kanker payudara, kita butuh informasi tentang subtype atau sifat si kanker. Ingat tadi yang saya bilang sebelum kita ngomong mau ngapa-ngapain pasien, desain terapi itu harus kita buat dulu dan itu disesuaikan dengan stadium, salah satunya dengan stadium dan sifat si kanker. Karena itu sebetulnya biopsi jarum halus dari tahun sekitar 90-an, biopsi jarum halus 70-an sudah tidak diterima lagi. Jadi sebetulnya sudah dianggap under standard biopsi jarum halus karena ya kurang menguntungkan untuk mendesain terapi pasien ke depannya. Jadi begitu ya Bu ya. Dan memang kalau core biopsi sendiri yang disarankan sekarang yang di-guiding dengan USG. Jadi dibantu dilihat dengan USG supaya kita bisa melihat, oh iya jarum kita benar-benar ada di tengah tumor, baru kita ambil sampelnya. Karena inilah kunci kenapa akurasinya bisa mendekati 100%. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Lalu ini pertanyaan Angela ya, hasil IHK triple positif, kulit di sekitar sayatan tumbuh seperti jerawat bernanah. Saran saya Ibu Angela segera ke dokter yang merawat Ibu. Karena ini harus dipastikan apakah ini hanya mungkin luka infeksi biasa atau yang kita tidak inginkan tentunya adalah rekurensi atau kekambuhan di sekitar sana. Jadi segera Ibu ke dokter yang merawat Ibu untuk dibuktikan. Kelenjar getah bening di ketiak saat operasi ya Bu Angela, mungkin maksudnya diambil 11, total berapa yang harus diambil, mungkin maksud pertanyaannya. Kita akan katakan ahli bedah melakukan diseksi aksila secara cukup kalau yang terambil lebih 10 atau lebih. Jadi 10 dan di atas 10 itu kita anggap diseksi aksila yang dikerjakan sudah sesuai. Kalau yang untuk habis mastektomi, Ibu Santi, setelah mastektomi dan KGB-nya diambil di bawah ketiak, itu ada yang rasanya mengganjal. Saya menemukan memang pada beberapa pasien keluhan seperti ini, rasa mengganjal, terutama pada pasien yang sudah didiseksi aksila. Keluhan lebih minimal pada pasien yang menjalani sentinel lymph node biopsy dan tidak perlu didiseksi aksila.
Kenapa? Karena memang pada saat kita diseksi aksila, penyembuhan jaringan itu kan cenderung mengkerut, Bu. Jadi area di sekitar ketiak biasanya lebih cekung. Sementara sebenarnya pasien merasa mengganjal, itu sebetulnya nggak mengganjal, Bu. Tapi karena gini, satu, tadi yang operasi diseksi aksila, penyembuhannya jadi mencekung. Yang kedua, kalau ibu dikerjakan mastektomi tanpa rekonstruksi, bagian depan payudaranya kan rata, Bu. Kalau saya secara bercanda bilang sama pasien saya, ya soalnya lemak yang ada di samping dan belakang jadi nggak ada lawan, depannya tuh nggak ada yang menarik. Sebenarnya itu adalah lemak yang secara normal ada di tubuh ibu, lemak di samping badan yang ada di tubuh ibu. Kenapa di sebelah yang nggak dioperasi nggak terasa? Karena masih ada payudara, dia agak tertarik ke depan. Dan karena memang ada payudara di sana. Sementara di bagian yang di mastektomi, rata dadanya, lalu cenderung kan setelah penyembuhan dia juga nempel ke belakang, depannya rata, kok belakangnya seperti ada benjolan. Itu sebetulnya lemaknya ibu. Gitu. Ini juga salah satu alasan kenapa sekarang pasien-pasien banyak memilih rekonstruksi untuk mengurangi rasa seperti itu. Lalu ini Ibu Suci, operasi November 2019, hasil patologinya kalau disimpulkan adalah triple negatif karena estrogen negatif, progesteron negatif, HER2-nya negatif. Tapi dibilang grade 1. Nah, ini agak aneh, karena kalau kita ngelihat hasil IHK-nya, ini ibu masuk triple negatif. Triple negatif itu, mohon maaf, termasuk tipe yang cukup agresif. Sehingga kalau kita baca guidelines internasional, subtype triple negatif, dengan besar tumor di atas 0,5 cm saja sudah harus ditambah dengan kemoterapi. Tapi di sini dibilang grade 1. Grade 1 itu, grade itu bukan stadium, tapi kecepatan pertumbuhan tumor. Grade 1 lambat, grade 2 sedang, grade 3 cepat. Jadi kalau dibilang grade 1 harusnya lambat. Tapi KI67 ibu dibilang 70%. Sementara KI67 yang lambat itu biasanya di bawah 20%. Kalau 70% itu sangat tinggi. Jadi menurut saya ada sedikit keganjilan pada hasil imunohistokimia ibu yang kalau kita mau aman lebih baik di-review, Bu. Jadi kami biasa melakukan hasil-hasil yang agak ganjil gini, kita review, kita diskusi dengan ahli patologi kita di sini, kenapa ya terjadi demikian? Karena ini sangat menentukan kita untuk menterapi pasien berikutnya. Ya, karena Kak Ibu nanya ke saya, udah dioperasi, kelenjar getah bening diambil 14, dan tidak ada yang mengandung kanker, bagus dong, harusnya bagus itu. Lalu Ibu nggak dikasih obat apapun, nggak dikasih kemoterapi, cukup nggak gitu kan terapinya? Bisa jadi cukup, kalau ternyata ini memang grade 1, lalu KI67-nya tidak setinggi itu. Atau kalau tumornya tidak lebih dari 0,5 cm, pada yang triple negatif. Ya, jadi menurut saya Bu, sebelum bicara sebaiknya berikutnya apa, kalau kita memang mau teliti, kita review ulang hasil imunohistokimia Ibu. Lalu dicek di bulan Februari, Ibu bilang di USG nggak ada kelainan, toraks nggak ada kelainan, tes darah juga dibilang nggak ada masalah. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda. Kalau kami di sini biasanya berusaha mengerjakan sesuai dengan standar protokol internasional. Jadi kalau di protokol internasional dikatakan justru semua pemeriksaan itu untuk tahu ada tidaknya penyebaran harus dituntaskan sebelum operasi, bahkan sebelum membuat desain terapi. Jadi apakah mau di USG, apakah mau di ronsen, atau kalau perlu CT scan, atau bahkan mungkin PET scan, itu sebelum membuat desain terapi. Pasca terapi, kalaupun kita ingin mengontrol pasien, seperti tadi slide presentasi saya, sebetulnya pasien tidak perlu dibebani dengan pemeriksaan macam-macam lagi. Asalkan dengan syarat, yaitu di awal diagnosis dan selama pengobatan sesuai dengan standar. Jadi kalau memang di depan belum dikerjakan, ya tentu saya tidak bisa salahkan juga ada dikerjakan USG dan ronsen toraks. Sementara untuk tes darah itu sudah disepakati di seluruh dunia sejak tahun 2010 tidak ada manfaatnya untuk kanker payudara, baik untuk menegakkan diagnosis ataupun untuk tahu ada kekambuhan atau tidak. Karena itu kalau pasien kita di sini tidak pernah kita lakukan pemeriksaan CA marker.
karena umumnya hanya membuat pasien jadi gelisah, takut sama hasilnya, tapi hasilnya pun tidak akan memberikan kepada kami dokter onkologi tambahan informasi yang bermanfaat. Jadi sekali lagi Bu Suci, saran saya lebih baik dipertegas lagi diagnosis Ibu, terutama dengan mereview imunohistokimia. Udah semua belum Dr. Juwita? Ini ada satu pertanyaan dok dari Bu Nur Maida nih, tadi sempat terhapus pertanyaannya. Terakhir dok, Bu Nur Maida ini. Jadi terdeteksi masih dini ini. Ya. Saat diangkat besarnya 2 cm, diminta untuk mastektomi. Karsinoma grade 3, hasil IHK-nya estrogen 90%, progesteron 10%, bagus, CRP2-nya negatif. Jadi ibu ini grade 3, tapi subtype-nya sebetulnya luminal. KI67-nya ada nggak Bu Nur Maida? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi ibu diangkat dok tumornya kurang lebih 2 cm. Iya, aku nanya KI67-nya, harusnya dibaca di IHK, tapi kalaupun nggak terbaca nggak apa-apa. Jadi kalau sudah diangkat tumornya, lalu untuk KI67 30%, ya borderline lah ya, kita nggak bisa bilang resiko tinggi, tapi juga bukan resiko rendah. Sebetulnya Bu, intinya kan Ibu bertanya, apakah Ibu harus kehilangan payudara dengan mastektomi? Kalau itu pertanyaannya, saya akan jawab tidak. Terutama kalau Ibu mengatakan masih punya harapan untuk punya payudara. Tinggal kita, ini Bu, kita pastikan desain yang paling tepat buat Ibu sekarang apa. Apakah kita berikan Ibu obat-obatan dulu untuk mencegah penyebaran jauh, atau KI67 dioperasi positif kuat 10%, itu berarti rendah, Bu. Kalau 10%, KI67 itu positifnya kalau di atas 20%, yang kita anggap highly proliferatif atau berproliferasi tinggi itu di atas 20%. Kalau boleh sih, Bu, kalau saran saya, mintakan untuk review dari patologinya. Karena sebetulnya kalau lihat IHK-nya, Ibu ini bagus. Ibu subtype hormonal atau luminal. Subtype hormonal atau luminal itu subtype yang sebetulnya tidak terlalu agresif. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa grade 3? Karena subtype luminal sebetulnya biasanya tidak grade 3. Kalau itu ternyata grade 3, tentu kita harus pertimbangkan yang lain. Lalu yang kedua, Ibu kan baru diambil tumornya, belum ada data apakah ada kelenjar getah bening di ketiak atau di tempat yang lain, apakah ada data tentang mungkin penyebaran di organ lain. Jadi sebetulnya kalau saya disuruh menjawab kasus Ibu, saya akan minta lengkapi pemeriksaannya dulu, Bu. Pemeriksaan pencitraan untuk lihat kelenjar getah bening, sisa tumor di payudara, atau mungkin ada di tempat lain, itu harus dikerjakan. Lalu lebih baik kita review tumornya Ibu di lab patologi, apakah benar grade 3 atau tidak. Tapi sebenarnya kalau Ibu berharap bahwa tetap punya payudara dengan operasi untuk kanker payudara Ibu, masih bisa. Selama tadi ya Bu ya tidak ada penyebaran jauh, itu masih sangat mungkin dan tidak under standard, Bu. Tidak berarti kalau Ibu tidak di mastektomi, secara onkologi Ibu akan lebih rendah angka harapan hidupnya, tidak. Kalaupun misalnya masih ada keraguan dari Ibu dan suami, tetap misalnya punya, walaupun kita kasih data-data, tapi di mindset tetap kayaknya mastektomi lebih mantep deh. Ya nggak apa-apa juga, silakan mastektomi, tapi kita akan isi lagi kekosongannya dengan jaringan dari tempat lain, sehingga Ibu tetap punya payudara juga. Prinsipnya, banyak pilihan, sehingga kualitas hidup Ibu bisa tetap terjaga. Itu aja, terima kasih Dr. Juwita. Ya, sama-sama Dr. Farida. Saya kembalikan ke MC. Oke. Baik, terima kasih Dr. Juwita yang sudah memandu sesi tanya jawab sebagai moderator. Terima kasih untuk Dr. Farida, Dr. Dewi, dan Ibu Amelia psikolog. Kita sudah sampai di penghujung acara kita pada siang hari ini. Kita udah dari pagi bersama-sama dan nggak kerasa banget, ternyata udah 3 jam acara kita karena topiknya saking menariknya topik kita dan dibahas dari perspektif medis dan psikologi, jadi kita juga nggak merasakan lama. Dan saya pribadi yang dari
dari awal sampai akhir, merasa terupgrade banyak tentang ilmu onkologi, bedah plastik, begitu juga psikolog. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Farida Briani Sobri, Dr. Dewi Aisyah, dan Ibu Amelia Fitri. Terima kasih atas kesediaannya.